Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Masih semangat semua anak-anak untuk pelajaran hari ini? Masih. Masih, Bu. Oke, kalau sekarang yuk. Semangat, semangat. Itu dulu 3 kali. 1, 2, 3. Semangat, semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak yang hebat untuk mulai pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Dipimpin salah satu, saya mohon untuk yang memimpin doa, Ari. Yuk silahkan Ari memimpin doa dulu, agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Aziz, Arimu Aziz ya untuk memimpin doa hari ini. Sebelum mulai pelajaran, Ibu tetap masih mengingatkan kalian semua karena ini masih pandemi ya. Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ada 5 ya protokol kesehatan. Yang pertama adalah memakai masker. Betul, pinter. Kemudian yang kedua, Nana, menjaga jarak. Oke, yang ketiga, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian yang keempat apa? Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan, pinter. Kemudian yang kelima, yang terakhir, Mengurangi mobilitas. Ya, oke, betul. Yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Tentunya dengan Anda mentaati protokol tersebut, kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID yang sampai saat ini belum selesai. Dan sehingga pelajaran kita terhambat, mau tidak mau, kita komunikasinya melalui daring. Daring itu secara online. Kalian pasti kangen dengan suasana sekolahan. Sudah hampir 2 tahun ya, Corona membuat kita tidak bisa tatap muka. Tentunya kalian sedih kalau pembelajarannya tidak secara tatap muka, tidak ketemu teman-teman, kemudian Anda tidak bisa praktek secara real ya. Kalau daring Anda prakteknya menggunakan simulasi. Tentunya Anda ingin belajar, kompetensinya terpenuhi tidak? Ingin, Bu. Ya, kalau ingin terpenuhi berarti kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir ya anak-anak. Oke? Amin. Untuk pelajaran Wiwin hari ini ya adalah pelajaran mapel teknologi jaringan luas atau WAN ya. Masih sama mapelnya yang kemarin, cuma beda KD. Untuk temuan yang kedua ini, KD-nya adalah KD jaringan nirkabel. Kalau kemarin mata pelajaran yang kita pelajari WAN, KD-nya KD jaringan berbasis luas WAN di KD 1. Untuk yang kedua ini, kita adalah jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel kira-kira ada yang tahu tidak apa itu jaringan kabel? Jaringan tanpa kabel, Bu. Jaringan tanpa kabel. Betul, jaringan tanpa kabel. Ada yang tahu tidak kira-kira di kehidupan di sekeliling Anda apa yang Anda amati? Kira-kira teknologi jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel di sekeliling Anda itu apa? Ada yang bisa memberi contoh nggak kira-kira? Lihat aja di sekitar rumah Anda, kira-kira apa yang menggunakan teknologi jaringan nirkabel? Wi-Fi. Handphone. Mouse nirkabel. Handphone. Apa? Mouse nirkabel. Pos nirkabel. Apa itu Ardian, pos nirkabel? Ini lho, Bu, mouse yang enggak pakai kabel niku. Mouse, ya betul. Apalagi? Handphone. Mouse nirkabel atau handphone, mouse nirkabel. Terus apalagi kira-kira di sekeliling Anda aja, Anda melihat di sekeliling Anda. Kira-kira mulai kita pelajaran kita mulai. Wi-Fi. Namanya apa? Bluetooth, pinter. Terus apa lagi? Terus? Kemudian Bluetooth, Wi-Fi, mouse nirkabel.
kabel, Bluetooth, HP, drone. Kira-kira masuk nggak drone? Masuk, Bu. Masuk. Masuk. Drone itu karena dia menggunakan tanpa kabel dengan remote ya, remote menggunakan frekuensi. Kemudian kira-kira apa lagi selain drone? Teknologi kalian pernah lihat nggak di YouTube? TV, Bu. Teknologi canggih, TV bisa masuk. Itu tanpa kabel ya. Nggak ada kabelnya, tahu-tahu ada pencet nomor 1 sudah wow. Bisa ganti Upin Ipin, gitu ya. Sudah punya gambaran mengenai jaringan nirkabel sebelum Ibu Sudah, Bu. jelaskan? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. kalau sudah punya gambar ya mengenai jaringan nirkabel di sekeliling Anda aja yang Anda lihat, kita sebelum mulai pelajaran, anak-anak terlebih dahulu presensi ya. Ingat presensinya di LMS. Ada yang belum presensi hari ini? Sudah, Bu. Oke, Sudah. Ibu cek ya, siap-siap dulu, Ibu cek. Oke, Ibu cek ya, anak-anak yang belum presensi di LMS, silahkan presensi dulu di linknya presensi jaringan WAN. Kalau sudah, Anda tinggal optionnya di situ ya, atau cek dulu, kira-kira sudah banyak yang presensi belum? Oh, kita sudah banyak, ada yang belum. Terima kasih ya anak-anak, kalian sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Karena apa? Karena kehadiran kita itu nanti ya, kehadiran kita nanti dinilai dalam pembelajaran. Penilaian dalam pembelajaran ini nanti, selain kehadiran Anda, juga ada karakter Anda. Anda mengikuti ini bagaimana keaktifan Anda, kemudian Anda berkomunikasi ya. Itu adalah salah satu penilaian dari saya. Selain penilaian ini, tentunya Anda harus ada penilaian namanya penilaian apa? Penilaian pengetahuan. Pengetahuan itu nanti berupa pengetahuan diskusi, kemudian mengerjakan LMS bagian PH atau evaluasi ya. Nanti silakan anak-anak mengerjakan itu di akhir setelah pembelajaran ya anak-anak ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Kemudian penilaian yang ketiga ya, penilaian yang ketiga nanti kalian menilai keterampilan. Penilaian keterampilan itu adalah kemarin di KD pertama kalian sudah praktek, sudah mengumpulkan lewat LMS, sangat bagus sekali ya, sudah saya nilai. Dan ini nanti yang KD kedua nanti silakan Anda juga praktek sesuai yang ada itu. Oke? Untuk selanjutnya kita mulai, Ibu sudah mengingatkan kalian tentang bagaimana Anda presensi. Kita mulai permainan dulu ya, ice breaking dulu ya. Kalian pada kangen ya, ice breaking ya? Kegiatan ini tuh Anda itu melatih kefokusan Anda dan biar Anda tidak stagnan. Oke, tim 1 cewek ya sekarang ya. Tim 1 yang merasa cewek silahkan jadi tim 1. Kemudian tim 2-nya itu adalah cowok. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa sekarang kita mulai tim 1. Silakan milih angka untuk cewek tanpa Ibu tunjuk langsung ya. Kira-kira milih yang mana? Tim cewek. Erna. Ya, Erna, silakan menjawab berapa akan Anda pilih. Nomor 5, Bu. Nomor 5, kita buka nomor 5. Kejutannya apa? Nah, di sini ada sebuah gambar ya. Gambarnya channel frekuensi jaringan nirkabel. Dalam channel ini ada channel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 channel yang ada di dunia. Tetapi yang digunakan di Indonesia hanya sampai channel 13. Karena channel 14 hanya digunakan di daerah Jepang atau di negara Jepang. Pertanyaan, di channel 1 sampai 14
yang dapat digunakan agar tidak terjadi interferensi atau gangguan jaringan nirkabel adalah kira-kira apa, Mbak Erna? Bentar, Bu. Kita hitung 5 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya apa, Mbak Erna? Tinggal milih aja di antara channel 2, 3, 4 sampai 4. Kira-kira yang masuk channel jadi interferensi, kira-kira yang mana? 6. Mbak Erna? Jawabannya apa? 6, Bu. 6. 6? Kenapa channel 6 alasannya? Selain angka 6, channel berapa lagi? Channel berapa lagi kira-kira? Oke, kita cek jawabannya. Jawabannya adalah channel 1, 6, 11, dan 14. Jadi untuk menghindari terjadinya interferensi jaringan pada nirkabel, channel yang dipilih adalah channel 1. Channel 1 itu radiusnya seperti ini. Sampai sini ya. Sampai kena channel 2. Jadi kalau Anda channel 1 dengan channel 2, salah. Karena bersinggungan antara interferensinya. Biar tidak bersinggungan atau tidak terjadi interferensi, berarti adalah channel 1, 6, kemudian 11 dan 14. Kalau misalkan channel 1 dengan channel 4, terjadi interferensi enggak? Enggak, Bu. Enggak. Masa enggak? Channel 4 itu ini. Terjadi, Bu, ya, karena Jadi karena dia bersinggungan dengan channel dengan channel 1. Ya, betul. Oke, jadi jawabannya Erna sudah menjawab salah satu 6, jadi benar. Oke, selanjutnya kelompok cowok, tim cowok, silahkan. Atau saya tunjuk ya, biar cepet ya. Siapa yang mau jawab kira-kira? Tegar atau siapa? Saya aja, Bu. Ya, oke, yuk Tegar, silahkan. Pilih nomor berapa? Nomor 4, Bu. Nomor 4. Oke, kita cek ya. Nomor 4 pertanyaannya apa? Nah, di sini perangkat penghubung bermacam perangkat wireless yang terhubung dengan perangkat lain. Gambarnya seperti ini. Kira-kira apa ini, Tegar? Itu router ya, Bu? Router. Kita cek ya. Jawabannya adalah access point. Karena ini berhubungan dengan tema jaringan nirkabel. Oke, jawaban Tegar salah, jadi tidak dapat poin. Oke, selanjutnya tim 2, cewek, silahkan. Tanpa saya tunjuk langsung jawab. Siapa? Fadila ya, yuk silahkan jawab. Fadila, Ya. nomor pilih? 6, Bu. Nomor 6, oke kita cek. Ya, reset all score. Jadi nilai Anda mulai dari 0 lagi. Sementara itu dalam tim 2 ada yang unggul. Oke, kita lanjut ke tim cowok lagi. Siapa tim cowok yang mau menjawab? Aksa yo. Ya, Bu. Kan Aksa? Kira apa yang kamu pilih? Nomor 1. 1, 2, 3. Nomor 1. Kita cek di sini. Oke, di sini ada keterangan other team loss 10 poin. Jadi nilai Anda minus 10 poin tim 1. Oke, selanjutnya tim cewek. Silahkan. Tim cewek, Wanda. Yo, Wanda silahkan. Nomor 2, Bu. Oke, nomor 2. Kita cek. Perangkat jaringan wireless yang dipakai adalah PC. Jadi ini ada di dalam PC. Kira-kira apa? Perangkat jaringan wireless ya. Silakan dijawab. Anda. LAN card.
Dan kita cek. Salah. Namanya PJIK. Karena ini berhubungan dengan jaringan nirkabel. Oke. Poinnya masih 0. Satu lagi. Untuk tim cowok kesempatan. Yuk silakan. Siapa yang jawab? Pertanyaan. Yuk silakan. Imron? Iya, Bu. Ya. Pertanyaan yang terakhir ya. Topologi jaringan nirkabel perangkat langsung antar satu dengan yang lain terhubung. Topologinya seperti ini. Kira-kira apa ini, Mas? Topologi jaringan apa? Topologi jaringan nirkabel ada dua. Gambarnya belum keluar, Bu. Ad hoc dan infrastruktur. Sudah keluar? Topologi jaringan nirkabel ada dua, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Kira-kira ini apa? Topologi yang mana? Ad hoc, Bu. Oke, kita cek jawabannya. Ya, oke, jawabannya adalah ad hoc. Oke, jadi pemenangnya di tim 2. Hore, kita tangan ya, kita upload. Tim 2 diwakili dari kelompok kemarin di pertemuan pertama. Juga, jadi yang cewek jangan pesimis, tetap semangat. Besok masih ada. Untuk selanjutnya, di dalam MSIS ini kemarin kita sudah mempelajari mengenai jaringan berbasis luas atau WAN. Kemarin tidak ada pertanyaan ya, semua sudah selesai semua ya tugasnya ya anak-anak ya. Sudah, Bu. Tidak ada pertanyaan anak-anak untuk yang materi kemarin? Tidak, Bu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti kita ke materi yang kedua. Nah, dalam materi kedua ini, dalam LMS, Ibu sudah mengunggah semuanya. Baik itu studi kasusnya, kemudian materinya, materi PowerPoint, kemudian materi bahan ajarnya, kemudian video prakteknya, kemudian job sheet cara praktek jaringannya, kemudian ada forum diskusi, kemudian penugasan, pengetahuan ya, nanti setelah diskusi kalian upload di sini, kemudian LKPD praktik juga Anda upload di sini. Oke, sebelum itu kemarin saya sudah menginformasikan kepada kalian untuk di WA group, silakan Anda berdiskusi mengenai forum sebelum kita bahas, kita cek di sini. Ternyata di sini anak-anak sudah ada yang mengerjakan. Sangat bagus sekali ya. Buat yang sudah, bagi yang belum, silahkan, masih ada waktu sampai jam 12 malam untuk cut off date-nya. Oke, kita lihat sepintas aja. Pertanyaannya adalah sebuah gedung sekolah, gedung A dan gedung B yang berpisah jarak antara 500 meter. Manajemen sekolah menginginkan agar kedua gedung tersebut dapat terhubung jaringan komputer baik internet maupun LAN, local area networking. Sebagai admin jaringan sekolah, Anda harus melakukan pemasangan jaringan komputer pada dua gedung tersebut. Nah, tugasnya adalah topologi yang tepat untuk konfigurasi tersebut itu apa? Nah, di sini jawabannya, oh ada kelompok 15, bagus sekali ya. Perangkatnya, topologinya menggunakan topologi tree, alasannya ini, wah bagus. Nanti kalau sudah semua terkumpul, saya nilai ya. Kemudian kelompoknya Tegar juga ada, topologinya juga tree, perangkatnya berbeda, alatnya juga beda. Oke, sangat bagus ya anak-anak. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai ya, kita bermain studi kasusnya dulu. Studi kasusnya dalam materi ini kita buka dulu. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Oke, untuk studi kasus atau problemnya di KD2 ini mengenai jaringan nirkabel itu adalah sebuah gedung sekolahan. Seakan-akan Anda menjadi admin jaringannya. Jadi, saya sebagai manajernya atau sebagai kepala sekolahnya. Saya memerintahkan Anda untuk membuat suatu jaringan dengan kasus
sekolah kita ini memiliki dua gedung, yaitu gedung A dan gedung B, atau unit 1 dan unit 2. Di antara gedung 1 dan gedung 2 itu memiliki jarak sekitar 500 meter ya, karena terpisah jalan raya. Kemudian, bagaimana biar jaringan itu terhubung antara jaringan internet dan jaringan LAN, antara gedung 1 dan gedung B? Makanya saya memerintahkan Anda sebagai admin jaringan untuk membuat topologinya, ya, topologi jaringannya digunakan, kemudian pemasangannya jaringan itu menggunakan apa, perangkatnya yang dibutuhkan itu juga apa. Seperti itu bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa, studi kasus ini nanti silakan Anda diskusikan di masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok tersebut ya, itu nanti berdiskusi, kalau sudah jawabannya dimasukkan di lembar LKPD pengetahuan yang ada di LMS. Di LMS ini ya, Anda nanti dimasukkan di sini jawabannya. Kalau sudah diupload di sini. Kalau sudah selesai Anda melakukan diskusi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kalau bisa, selanjutnya, sebelum kita mulai ada diskusi, tentunya Anda harus punya gambaran. Kalau Anda saya kasih kasus seperti ini, belum saya terangkan, pasti Anda bingung. Ini maksudnya mau kemana? Oke, sebelum ini Ibu saya akan menjelaskan dulu materinya. Materinya bisa dilihat? Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Bu. Halo? Bisa, Bu. Oh ya, oke. Halo. Bisa, Bu. Nah, materi jaringan WAN ini, materinya adalah jaringan nirkabel, atau istilah lainnya adalah jaringan tanpa kabel, tidak menggunakan kabel media transmisinya. Kemudian, nanti kompetensi dasar apa yang kita pelajari di KD ini? Yang pertama, untuk pengetahuannya, nanti Anda adalah mengevaluasi jaringan nirkabel. Kemudian yang kedua atau KD 4.1 itu adalah mengenai praktek, itu adalah mengenai konfigurasi jaringan nirkabel. Jadi prakteknya Anda bagaimana mengkonfigurasi jaringan tanpa kabel atau nirkabel. Indikator ketercapaian kompetensi pada pengetahuan KD ini yang pertama, menerangkan jaringan nirkabel. Ini termasuk Anda masih tahapan yang masih sederhana. Kemudian yang kedua, Anda menentukan jenis jaringan nirkabel. Jenis-jenis jaringan nirkabel itu apa aja. Kemudian yang ketiga, Anda menganalisis kebutuhan perangkat jaringan nirkabel. Nah, tadi di studi kasus kan ada kira-kira perangkat yang digunakan untuk kasus tersebut apa. Nah, ini. Kemudian indikator KD untuk keterampilannya atau 4.2-nya adalah 1, mendesain jaringan nirkabel, berarti membuat topologinya. Kira-kira kalau mau saya buat jaringan itu, yang pertama membuat topologi. Kemudian, yang kedua, melakukan install perangkat jaringan. Menginstal, misalkan jaringan nirkabel, berarti harus melakukan instalasi jaringan nirkabel. Kalau sudah terinstall, sudah terkonfigurasi, kemudian yang terakhir, hasilnya diinstal itu diuji. Kira-kira sudah bisa connect apa belum? Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, untuk tujuannya sendiri itu nanti dalam pembelajaran ini, yang pertama melakukan diskusi mengenai jaringan nirkabel, kemudian masih mengenai jaringan, kemudian itu adalah mendesain jaringan nirkabel, kemudian kelima ya, Anda dituntut untuk instalasi perangkat jaringan nirkabel, dan yang terakhir tadi Anda dapat menyajikan instalasi jaringan nirkabel sampai ke pengujiannya. Oke? Aspek yang dinilai tadi di depan saya sudah menjelaskan bahwa dalam pelajaran itu pasti ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Masih ingat di awal Ibu sudah menjelaskan bahwa KKM-nya untuk produktif TKJ itu adalah 70.
Siswa yang nilainya di bawah atau kurang dari 70 harus melakukan remediasi. Ya. Kemudian yang nilainya di atas 70 melakukan pengayaan. Kemudian sikap atau karakter. Sikap karakter itu nanti Ibu bisa menilai Anda dari Anda mengikuti pelajaran dengan tertib, cara berkomunikasi, ya. Kemudian Anda mengenai kedisiplinan, itu adalah karakter. Kehadiran, Anda hadir, berangkat enggak waktu pelajaran Ibu, keaktifan, misalkan Ibu bertanya, kalian merespon dengan baik, kemudian kalian aktif bertanya kalau nggak tahu, nah itu disebut aktif. Oke, next ya. Nah, sebelumnya Anda tahu ini jaringan apa dari gambar ini? Jaringan nirkabel. Kabel. Ya, jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Bahwa jaringan nirkabel atau jaringan wireless itu adalah jaringan tanpa kabel. Di sini tidak ada kabelnya. Ini tidak menggunakan kabel. Tapi antara PC dengan tablet, PC dengan HP bisa saling komunikasi. Kira-kira menggunakan teknologi apa kalau tidak menggunakan kabel ini? Kira-kira menggunakan teknologi apa? Tegar ada nggak ini tegar? Keluar. Atau kental ya? Kira-kira ada yang tahu nggak tadi? Bukan sinyalnya. Saya Bu, teknologi primer. Oh ya, ya siapa? Teknologi primer. Tidak benar ya, jadi saya benarkan ya. Teknologi jaringan Wifi. nirkabel atau jaringan Ya, Bu. tanpa kabel itu tentang gelombang elektromagnetik. Jadi dia bekerjanya menggunakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ditransfer melalui udara, kemudian bisa terkirim. Itu adalah teknologi jaringan nirkabel. Bisa dipahami anak-anak? Tadi saya sudah menyinggung bahwa teknologi jaringan nirkabel itu di kehidupan sekitar rumah Anda yang bisa Anda ketahui ada remote contohnya, kemudian ada wifi, kemudian ada mouse nirkabel atau mouse yang terkoneksi melalui Bluetooth sendiri, kemudian ada HP ya, itu. Oke, Ibu tidak akan berlama-lama biar cepat kalian bisa berdiskusi ya, oke? Jaringan nirkabel tadi sudah dijelaskan, jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik melalui medianya adalah udara. Udara melalui gelombang elektromagnetik dari pengirim ke penerima, akhirnya terkirim. Kemudian, jaringan komputer menggunakan media transmisi menggunakan udara yang berbeda dengan jaringan LAN konvensional. Kalau di lab kan kita menggunakan media transmisi kabel. Kalau jaringan nirkabel, dia menggunakan jaringan tanpa kabel, contohnya wifi yang ada di kelas-kelas. Itu menggunakan teknologi atau memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Kemudian protokol standar wifi itu adalah 802.11. Sedangkan untuk protokol radionya itu adalah ada yang 802.11a, 11b, 11g. Itu. Nah, di sini contohnya jaringan menggunakan jaringan antara gedung dan gedung 2 jaringan nirkabel atau terpisahkan dengan jarak yang namanya jarak tadi, jalan tadi. Kalau yang lainnya bisa terkoneksi dengan kabel. Next selanjutnya ya. Nah, wifi atau istilah lainnya adalah wireless fidelity. Ini adalah bagian dari jaringan nirkabel wifi. Tempat yang terkoneksi dengan wifi namanya hotspot area. Hotspot area itu tempatnya, tempat yang ada koneksi wifi disebut hotspot area. Kemudian organisasi besar dalam jaringan WLAN itu ada namanya IEEE, kemudian ada WISA, kemudian ada ETI, kemudian ada WILANA juga. Oke, kita belajar yang paling penting-penting aja. Standar jaringan WLAN itu ada, tadi sudah saya singgung, 802.11a.
itu kecepatannya transfer data 54 Mbps. Kemudian frekuensinya 5 GHz, cocok dengan A dengan A cocok. Kemudian yang 802.11b itu kecepatannya 11 Mbps. Frekuensinya 2,4 GHz, cocok dengan B. Kemudian 802.11g itu 54 Mbps. Frekuensinya menggunakan 2,4 GHz, cocoknya dengan B dengan G. Kemudian yang terakhir itu yang 802.11n itu sampai 100 Mbps. Frekuensinya 2,4 GHz itu berupa gabungan dari B, D, N. Itu. Oke, untuk frekuensinya nanti bisa Anda baca di mana yang sudah saya di LMS ya anak-anak ya. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Tidak, Bu. Ada pertanyaan tidak? Tidak, Oke, Bu. kalau tidak, kita langsung Bu. ya. Oke, kalau tidak, kita langsung ke demo. Nah, sebelumnya, biar kita netral, kita reset konfigurasi dulu WinPoint yang sudah ada dengan cara sistem, kemudian reset konfigurasi, pilih yang no default konfigurasi, kemudian reset konfigurasi. Apabila ada pernyataan, do you want reset all your configuration and reboot? Yes. Beri nama router yang akan kita setting dengan cara sistem, kemudian identity, network default-nya kita ganti nama R1, strip nama saya, nama identity saya, Wiwin, kemudian apply, oke, IP, DHCP client, kemudian tanda plus di sini, DHCP-nya kita pilih yang Ether 1 itu ada yang connect internet, kemudian user peer DNS, klik centang checklist, kemudian checklist user peer NTP, default routernya kita yes, kemudian apply OK. Kalau sudah di apply OK, di sini ada keterangan bound. Bound artinya connect. Kita cek apakah sudah connect internet dengan cara kita ping Google. Klik new terminal, kemudian ping 88. Alamatnya Google. Enter. Connect ke internet. Ibu sudah ngupload di LMS. Ibu akan play videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial pembelajaran dengan film. Topologinya seperti pada gambar di bawah ini. Saya dilayani ya. Anda disuruh mengkonfigurasi jaringan WLAN yang pertama, dan yang kedua Anda mengkonfigurasi VLAN 1 dan VLAN 2. Dalam konfigurasi topologi jaringan yang kita bahas nanti, itu ada dua gedung, di mana gedung A dan gedung B. Masing-masing gedung nanti Anda mendapat tugas untuk mengkonfigurasi router atau router 1. Kemudian, setelah Anda konfigurasi router 1 sudah selesai, nanti Anda konfigurasi WLAN 10 dan WLAN 20. Kalau gedung 1 sudah terkonfigurasi router dan WLAN 10 dan 20, Anda untuk mengkonfigurasi gedung 2 atau gedung B, yaitu nanti Anda konfigurasi router 2. Kemudian setelah router 2 selesai, Anda konfigurasi WLAN 30 dan WLAN 40. Di mana masing-masing router 1 dan router 2 memiliki fungsi sendiri. Fungsi router 1 nanti sebagai access stick atau access point. Kemudian router 2 sebagai station penerima. Untuk menghubungkan antara router menggunakan jaringan WLAN dengan IP 192.168.1.0/30. Sedangkan LAN 10 nanti Anda menggunakan IP 192.168.0/24. Halo, suara Bu Win bisa didengar? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke. Untuk selanjutnya, anak-anak
Ya, Enggak, Bu. melakukan diskusi ya. Diskusinya studi kasus yang sudah saya berikan tadi. Silakan nanti masuk ke ruang roomnya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah room yang sudah saya breakout tadi ya, roomnya. Jadi nanti kalian masuk di roomnya masing-masing. Linknya ini ya. Linknya ini. Silakan kalau sudah masuk nanti berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, nanti 10 menit kalian masuk ke meet yang utama lagi. Masuk ke meet yang utama nanti, silahkan salah satu kelompok saya minta untuk presentasi. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Bisa, Bu. Ya, oke, terima kasih. Link kelompok 3 boleh masuk ya ke breakout-nya meet kelompok 3. Yang bawahnya kelompok 4 boleh masuk ke kelompok 4 ya. Linknya.
Oke, anak-anak setelah 10 menit Anda sudah masuk ke breakout-nya room masing-masing, kelompok 1, 2, 3, 4 sudah masuk dan sudah mengerjakan diskusi. Ibu juga sudah melihatnya tadi waktu Anda berdiskusi. Langkah selanjutnya, berarti Anda mempresentasikan hasil diskusinya tadi ke teman-teman Anda. Teman-teman yang lain yang tidak melakukan presentasi, silakan nanti memperhatikan apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Oke? Kira-kira kelompoknya siapa yang ingin mempresentasikan diskusi hari ini? Kelompoknya siapa? Dewi, Bu. Oke, yuk silakan Dewi. Bisa share screen ya, biar temannya tahu hasilnya. Silakan Dewi. Jadi ini Bu hasil diskusi kelompok 2. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Puji Lestari, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus yang sudah diberikan oleh Bu Wiwin. Hasil diskusinya bisa dilihat di hasil diskusi bisa dilihat di screen yang saya share. Jadi studi kasusnya saya bacakan ya. Suatu sekolah mempunyai 2 gedung, gedung A dan gedung B yang terpisah dengan jarak sekitar 500 meter. Manajemen sekolah menginginkan agar kedua gedung tersebut tersambung jaringan komputer yang dengan baik, internet maupun LAN atau local area network. Anda sebagai seorang admin jaringan komputer mendapat tugas untuk melakukan pemasangan jaringan komputer pada 2 gedung tersebut. Tugas yang disuruh Bu Wiwin adalah mendiskusikan agar jaringan apa, topologi apa yang tepat untuk masalah tersebut. Jadi topologi yang tepat adalah topologi tree. Dan perangkatnya adalah 1, 2 server, 2 switch, 3 1 router, 4 tang krimping, 5 konektor RJ45, 6 kabel UTP, 7 LAN card, dan 8 tester. Baik, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaannya? Yuk silahkan dari audien atau peserta lain yang mau bertanya, silahkan bertanya. Sebelum Bu Wiwin bertanya, silahkan. Ada yang bertanya enggak kira-kira? Ada enggak? Kalau enggak ada, pertanyaan dari Bu Wiwin ya. Itu topologi tree. Kenapa Anda topologinya tree? Alasannya Mbak? Silahkan dijelaskan. Saya bisa, Bu. Ya, silahkan yuk Tegar. Mengapa menggunakan topologi tree? Karena topologi tree adalah topologi yang paling efektif untuk menghubungkan 2 gedung yang dengan jarak 500 meter. Mengapa paling efektif? Karena topologi tree ini tidak banyak memakan biaya, sehingga dapat digunakan secara 2 server. Begitu, Bu. 2 server. Oke. Untuk jawaban dari Tegar saya terima ya. Jadi untuk topologi pada kasus ini ya, jawaban Tegar bagus, topologi tree. Tetapi perlu dipertimbangkan untuk Tegar ya, topologi tree itu gabungan dari topologi apa dengan apa? Topologi tree itu topologi ring sama topologi tree itu gabungan dari topologi topologi setar dan topologi bus.
Tetapi kalau topologi setar itu bisa masuk ke semua jaringan. Tetapi kalau untuk topologi yang bus itu tidak efektif. Karena apa? Dia menggunakan kabel tunggal atau kabel koaksial. Sedangkan topologi bus nanti itu nanti akan adanya terjadi tabrakan data, ya, tabrakan data. Jadi untuk jawabannya Tegar kurang tepat ya. Jawaban yang benar adalah bisa menggunakan topologi setar. Kemudian kalau jaringan nirkabel, topologi yang cocok adalah topologi infrastruktur. Ingat ya, topologi dalam jaringan nirkabel ada dua. Yang pertama ad hoc, yang kedua infrastruktur. Kalau ad hoc itu langsung WiFi dengan WiFi. Misalkan WiFi di kelas, Anda menggunakan connect dengan laptop, connect dengan HP, itu merupakan topologi ad hoc. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian topologi Bisa, jaringan Bu. yang kedua, nirkabel, itu adalah infrastruktur. Infrastruktur itu adalah gabungan antara topologi ad hoc dengan topologi menggunakan kabel, di mana di situ nanti ada yang namanya server. Ciri khas dari topologi infrastruktur itu adalah ada server pembackup-nya. Kalau ad hoc tidak ada. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, untuk materi kita pelajaran hari ini sudah selesai, diskusinya juga sudah bagus. Langkah selanjutnya, sebelum kita mulai ke materi berikutnya atau minggu depan, karena materi minggu depan kita belajar materi mengenai FO. Apa itu FO? Fiber optic. Iya, Fiber optik. betul, fiber optik. Kita belajarnya fiber optik. Sebelum kita belajar fiber optik, kira-kira materi yang Ibu jelaskan tadi, ada pertanyaan tidak? Yang ada unek-unek atau mungkin belum paham, bisa bertanya di sesi tanya jawab ini. Saya mau tanya. Yang mau bertanya silakan mengenai hari ini. Ya, oke, Fadila, silakan mau bertanya apa, Fadila? Yang perangkat bulan tadi itu udah betul apa belum yang dipresentasikan tadi? Oh iya, oke. Otomatis tadi topologinya dia menggunakan topologi tree, tetapi perangkatnya tadi dia menggunakan topologi WLAN atau jaringan infrastruktur. Kalau topologinya punyanya kelompoknya siapa itu? Dewi ya, Dewi itu udah benar ya, dua server karena ada dua gedung. Kemudian ada namanya apa itu router, kemudian ada switch, ada WLAN, perangkat PC, kemudian penghubung kabelnya, ya sudah benar. Tetapi kalau untuk tadi antara jawaban topologi sama perangkat harus sinkron. Topologinya Dewi tree, tapi perangkatnya tidak sinkron, ya. Jadi kalau mau mendesain suatu jaringan, pertama tentukan dulu topologinya. Topologi sudah ketemu, menentukan perangkat pendukungnya. Karena topologi nanti menentukan perangkatnya. Gitu ya anak-anak ya? Bisa dipahami Fadila dan semuanya? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak Ibu Tuh? Saya mau tanya, Bu. Iya, silahkan Rosemalia. Bu mau tanya untuk perbedaan topologi jaringan ad hoc sama topologi infrastruktur itu apa? Oh ya, tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit ya. Kalau ada yang belum paham juga Ibu terangkan lagi ya. Bahwa topologi jaringan ada dua. Yang pertama topologi ad hoc, kemudian yang kedua adalah topologi infrastruktur. Kalau ad hoc contohnya ya, contohnya Anda connect WiFi yang ada di kelas. WiFi Anda konekkan ke HP, ke laptop. Itu langsung ya, itu adalah ad hoc. Bluetooth HP 1 dengan HP 2 ad hoc. Infrared 1 dengan infrared 2 ad hoc. Kemudian kalau infrastruktur itu adalah topologi gabungan antara yang ad hoc dengan yang berkabel. Ciri khasnya apa? Menggunakan server. Jadi nanti ada backup-nya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Ada yang lain mau bertanya? Silahkan. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Saya Bu Erna. Oh iya, oke. Terima kasih. Ini banyak antusias yang bertanya ya. Erna, silahkan mau bertanya apa, Erna? Oh, yang bagian trafik jaringan WLAN dan VLAN, Bu.
Oh ya, mengenai praktek ya, Mbak Irna, mau tanya apa Mbak Irna? Pembagian VLAN berdasarkan tipe pembagian VLAN dan VLAN itu berdasarkan tipe koneksi. Gimana ya, Bu? Oh iya, jadi VLAN itu adalah Virtual Local Area Networking. Itu jaringan LAN, tetapi dibagi lagi ke jaringan lebih kecil lagi. Misalkan lab 1 namanya lab 1. Kemudian saya VLAN-kan menjadi lab 2 VLAN, yaitu VLAN 10. Misalkan lab 1 itu ada 40 PC, ya. Karena saya pecah menjadi dua LAN, berarti menjadi VLAN 10 dan VLAN 20. Masing-masing VLAN 10 dan 20, saya kasih yang VLAN 10-nya 20 PC, yang VLAN 20-nya saya kasih 20 PC. Itu memecah jaringan LAN ke jaringan yang lebih kecil lagi, VLAN. Sedangkan WLAN, Wireless Local Area Networking, berarti dia koneksinya menggunakan jaringan tanpa kabel, di mana satu harus sebagai AP atau pemancarnya, kemudian yang satunya sebagai penerima. Dalam suatu WiFi pasti ada yang memancarkan dan ada yang menerima, betul tidak? Betul. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada lagi nggak pertanyaan kira-kira sebelum Ibu tutup? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, materi hari ini sudah selesai. Ibu menyimpulkan ya bahwa jaringan nirkabel itu adalah jaringan tanpa kabel. Media transmisinya tanpa menggunakan kabel, tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik. Ya, gelombang elektromagnetik. Contohnya jaringan nirkabel apa? Ya, WiFi. Kemudian apa itu WLAN, ya itu jaringan tanpa kabel. Topologi jaringan nirkabel ada dua, topologi ad hoc dan infrastruktur. Itu kesimpulannya. Kemudian manfaatnya apa setelah Anda belajar materi ini? Ya, manfaatnya nanti setelah Anda belajar materi jaringan nirkabel ini atau jaringan tanpa kabel, diharapkan anak-anak bisa membedakan mana jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Yang kedua, anak-anak bisa membuat jaringan nirkabel, membuat WiFi sendiri, ya, membuat jaringan WiFi sendiri. Gitu ya anak-anak? Bisa dipahami? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan dan sudah jelas materi Ibu, minggu depan materinya mengenai fiber optik pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, apabila selama pelajaran ini Ibu kurang jelas, mungkin banyak trouble di jaringan internet dan lain-lain, mohon maaf ya. Untuk selanjutnya kita tutup ya. Silahkan. Tadi yang buka Ari, berarti yang tutup juga Ari. Silahkan Ari. Untuk mengakhiri pembahasan hari ini, menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.